Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Azahratul Zakiyah dari kelas MPI 3A. Baiklah, saya akan memaparkan 12 materi tentang manajemen perkantoran dan ketatausahaan. Yang pertama, konsep etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, akhlak, yaitu budi pekerti yang berasal dari dalam diri manusia dan melakukannya tanpa pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Prinsip, disiplin, dan tanggung jawab profesional. Terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan kantor. Yang pertama ada perencanaan kerja, pengorganisasian kerja, kepemimpinan kerja, pengendalian kerja, komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan tugas seorang administrator itu juga perlu menerapkan nilai-nilai Islam. Yang pertama ada keadilan, amanah dan tanggung jawab, kasih sayang dan empati, integritas dan jujur, serta mengembangkan potensi diri. Yang kedua, konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah sebuah kegiatan atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional di dalam sebuah kantor atau organisasi, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama, adanya ruang atau tempat melakukan kegiatan perkantoran, dan yang kedua adanya komunikasi, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau instruksi melakukan sesuatu. Yang ketiga ada pegawai kantor, orang-orang yang bekerja di dalam kantor dan mengerjakan fungsinya masing-masing. Kemudian ada perabatan dan perlengkapan untuk memfasilitasi pekerjaan kantor. Yang kelima ada peralatan dan mesin untuk menunjang aktivitas kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang keenam ada pembekalan kantor sebagai pedoman dalam mengolah dan menggunakan bahan-bahan sarana prasarana yang ada. Kemudian metode kerja dan pengolahan data, survei kantor, dan pengukuran hasil kerja. Kemudian ada penyimpanan atau pengarsipan dan pengawasan pejabat pelaksana untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga, fungsi dan model manajemen dalam konteks perkantoran. Fungsi-fungsi manajemen seperti yang kita ketahui yaitu perencanaan planning, proses menentukan tujuan organisasi serta menyusun strategi, kebijakan, dan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Pengarahan, memberikan motivasi, membimbing, dan memimpin anggota organisasi untuk menjalankan tugas secara efektif. Kemudian controlling, pengawasan untuk memastikan kegiatan itu berjalan dengan baik dan juga sesuai rencana. Model-model manajemen perkantoran. Yang pertama, manajemen perkantoran berbasis pada teknologi. Yang kedua, manajemen yang berbasis kepada proses dan mengutamakan optimalisasi proses kerja. Yang ketiga, model manajemen layout office. Kemudian yang keempat, model manajemen berbasis tim yang menekankan pada kolaboratif melalui tim kerja. Yang kelima, model manajemen agile office. Yang keenam, model smart office atau kantor pintar yang mengintegrasikan Internet of Things dan juga AI. Kemudian yang keempat, perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Perangkat lunak pengolah dokumen adalah salah satu jenis perangkat lunak aplikasi yang umum dipakai di dunia pendidikan, administrasi, dan juga bisnis untuk penyusunan karya tulis ilmiah, laporan penelitian, surat resmi, hingga makalah perkuliahan seperti Word, Google Docs, Microsoft 365, dan OneDrive. Perangkat lunak merupakan bagian tidak berwujud dari sistem komputer yang terdiri atas program, instruksi, dan dokumentasi yang berfungsi mengatur serta mengendalikan perangkat keras agar dapat bekerja sesuai perintah pengguna. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah data, yaitu jenis perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, memproses, serta menganalisis data untuk pengguna, seperti Excel atau Google Sheets. Perbedaan perangkat lunak pengolah dokumen dan juga pengolah data. Perangkat lunak pengolah dokumen berfungsi mengolah teks, menyusun laporan, makalah, surat, atau dokumen format lain. Fitur intinya untuk pemformatan teks. Perangkat lunak pengolah data memiliki data berupa angka, tabel, atau base data untuk
dimasukkan dan akan menghasilkan informasi berupa numerik atau laporan analisis. Yang kelima, sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. Arsip digital adalah rekaman informasi yang dibuat, diterima, dikelola, digunakan dalam bentuk elektronik, baik berupa teks, angka, gambar, audio, video, yang tersimpan pada digital seperti hard disk, server, atau cloud storage. Perangkat lunak otomatisasi kantor, seperti Microsoft Office, Google Workspace, software kolaborasi, yang memudahkan kita dalam menggunakan teknologi. Otomatisasi proses administrasi perkantoran, yaitu proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menggantikan, mempercepat, mendukung pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Perbedaan arsip digital dan arsip manual. Arsip digital disimpan dalam media elektronik, distributinya melalui jaringan internet. Sedangkan arsip manual disimpan dalam bentuk fisik, sehingga perlu ruang penyimpanan yang besar dan rawan akan rusak karena faktor lingkungan. Yang keenam, identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis masalah administrasi berdasarkan sumbernya, masalah internal dan juga eksternal. Berdasarkan bidangnya, administrasi perencanaan, administrasi pelaksanaan, dan administrasi pengawasan. Kemudian berdasarkan sifat masalahnya, masalah teknis yang menyangkut kepada prosedur, kemudian masalah non-teknis yang menyangkut pada sikap dan juga motivasi. Berdasarkan tingkat urgensi, masalah strategis, masalah taktik, dan juga masalah operasional. Berdasarkan waktunya, aktual, yaitu yang sedang terjadi saat ini dan perlu segera diselesaikan. Masalah potensial yang belum muncul tetapi berpotensi muncul jika tidak diantisipasi. Kemudian teknik analisis akar masalah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi penyebab utama atau root cause dari suatu masalah agar solusi yang dihasilkan bersifat permanen dan mencegah terulangnya masalah serupa. Ada dua metode, yang pertama metode 5 Whys dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara berulang sehingga ditemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Yang kedua, diagram tulang ikat atau fishbone diagram yang sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses RCA yang dimulai dengan mendefinisikan masalah utama secara jelas, lalu dilakukan brainstorming untuk mencari semua kemungkinan penyebab dan dikategorikan masalah tadi melalui diagram tulang ikan. Yang ketujuh, teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi. Supervisi adalah proses pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja staf administrasi. Teknik yang biasa dipakai itu supervisi individual, dilakukan secara langsung dan personal dengan mengamati dan memberikan bimbingan khusus. Supervisi kelompok dilakukan secara kolektif dalam suatu tim atau kelompok kerja. Analisis hasil evaluasi tidak lanjut. Setelah evaluasi dilakukan, hasil analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan staf, untuk memberikan dasar kepada memberikan umpan balik, menyusun program pelatihan dan pembinaan, menindaklanjuti perbaikan prosedur administrasi. Supervisi itu dapat bersifat langsung dengan turun ke lapangan dan supervisi tidak langsung dengan menerima laporan dan memantau hasil kerja. Tujuannya untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas kerja para staf secara berkelanjutan. Instrumen penyusunan evaluasi kinerja, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja staf administrasi seperti checklist, kuesioner, atau format penilaian kinerja. Penyusunannya harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab staf dan mengukur aspek penting seperti kecepatan kinerja, akurasi data, kedisiplinan, dan mudah digunakan dan dimengerti oleh supervisor dan juga staf. Nilai-nilai yang dapat digunakan yaitu amanah, kemudian ihsan dalam menjalankan tugas dengan penuh usaha, dan ketiga musyawarah, melibatkan staf dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Komunikasi yang efektif merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dan sebaliknya, sehingga ada perubahan dan pengaruhi orang lain. Prinsip-prinsip komunikasi. Ada beberapa prinsip dalam komunikasi seperti menghargai atau respect, kemudian ada empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami atau audible, paham dengan informasi yang disampaikan, jelas atau clearly,
penyampaian pesan itu jelas dari komunikator kepada komunikan, kemudian rendah hati, agar informasi yang kita sampaikan itu diterima oleh orang lain. Komunikasi yang efektif menurut jaringan 3 pihak. Komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan di ruang internal organisasi, tetapi juga untuk membangun jaringan atau networking dengan pihak lain, seperti pihak luar ataupun pemerintah sebagai lembaga regulatif. Komunikasi efektif dalam simulasi korespondensi resmi. Komunikasi dalam perkantoran tidak hanya berlangsung secara tatap muka atau melalui media elektronik seperti telepon dan rapat daring, tapi juga dalam bentuk tertulis, yang termasuk dalam surat menyurat, yang dibuat dengan bahasa yang formal, bahasa yang baku, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar. Jenis komunikasi perkantoran. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah, dari atasan kepada bawahan atau top down. Komunikasi bawah ke atas atau bottom up, dari bawahan kepada atasan. Kemudian komunikasi vertikal, komunikasi yang menggabungkan aliran dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi antara individu-individu yang punya kedudukan yang struktural yang setara. Yang ke-9, korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi adalah kegiatan surat menyurat antar individu dengan individu ataupun dengan organisasi, dan organisasi dengan organisasi lainnya. Korespondensi resmi yaitu kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan secara baik dalam satu instansi maupun instansi lainnya. Korespondensi dalam satu kantor itu dibagi menjadi 2, korespondensi ekstern yang dilakukan dengan pihak luar, dan korespondensi intern, hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang di dalam suatu kantor, termasuk hubungan kantor pusat dengan kantor cabangnya. Nah, selanjutnya ada beberapa tantangan dalam pengelolaan korespondensi serta solusinya. Tantangan yang umum ditemukan adalah keterlambatan dalam proses pengiriman surat, baik fisik ataupun elektronik, kesalahan dalam format penulisan. Kemudian, solusi yang kita berikan adalah dengan melakukan pelatihan administrasi yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai untuk menghindari kesalahan-kesalahan tadi. Prinsip-prinsip etika dalam korespondensi resmi, yaitu memakai bahasa yang sopan dan formal, memiliki legalitas yang kuat, kemudian bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti, baku dan juga sistematis, serta menghargai dan menghormati penerima pesan. Kemudian jelas dalam menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya yaitu ke-10, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Perencanaan sarpas perkantoran. Sarana dan prasarana adalah segala kegiatan ataupun segala alat kebutuhan yang digunakan untuk memfasilitasi pekerjaan kantor, dimulai dari komputer, mesin, kursi, fotokopi, gedung, ruangan yang ada di dalamnya. Perencanaan kebutuhan SDM yaitu adalah proses sistematis untuk memperkirakan, menentukan, mengatur jumlah serta kualitas tenaga kerja yang diperlukan di lingkungan kantor. Prinsip-prinsip dalam perencanaan kebutuhan SDM adalah yang pertama, keterpaduan selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga, fleksibilitas adaptif terhadap perkembangan teknologi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, kualitas dan kompetensi meningkatkan keterampilan tenaga dan administrasi. Kemudian, aktivitas manajemen sumber daya manusia di era saat ini. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan analisis kebutuhan, kemudian rekrutmen dan seleksi, penempatan karyawan, pemberian kompensasi dan penghargaan atas jasa yang telah diberikan, dilakukan, pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yang ke-11, penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Proses penganggaran yang sistematis merupakan fondasi penting bagi efektivitas operasional administrasi perkantoran. Dengan adanya perencanaan anggaran yang terstruktur, organisasi mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas, mengutamakan penggunaan sumber daya, dan memastikan sumber tidak adanya pemborosan dalam kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, perencanaan anggaran yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi, ketersediaan dan pemeliharaan sarpras, budaya kerja yang efektif, kepemimpinan yang visioner. Kemudian, regulasi dan kebijakan organisasi. Strategi dalam pengendalian anggaran, yaitu penyusunan anggaran yang realistis, memonitoring anggaran secara berkala, kemudian evaluasi anggaran dalam periode tertentu, memakai teknologi yang terbarukan, kemudian audit internal dan juga eksternal, serta memberikan penghargaan dan hukuman atau sanksi kepada pihak yang melanggar, serta akuntabilitas dan kredibilitas publik terhadap anggaran yang telah ditentukan. Yang ke-12, tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran.
Dan teknologi terkini tidak dapat dipungkiri dalam manajemen perkantoran adalah digitalisasi kerja, penggunaan perangkat lunak untuk mengelola dokumen, mengkomunikasi, dan juga kolaborasi. Kerja yang fleksibel memudahkan hubungan jarak jauh, pengelolaan berbasis data, seperti analisis data untuk mengambil keputusan, fokus pada kesejahteraan karyawan, dan kolaborasi virtual. Beberapa teknologi yang umum digunakan, yang pertama sistem manajemen dokumen untuk mengelola dan mengakses dokumen secara digital, alat kolaborasi digital seperti platform, Slack atau Zoom untuk kolaborasi tim, dan otomasi proses bisnis, sistem keamanan cyber untuk melindungi informasi data-data terpenting, platform manajemen proyek, alat untuk mengelola proyek dan tugas tim secara bersama. Manfaat penggunaan teknologi, di mana manfaatnya itu efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, fleksibilitas kerja, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta peningkatan kepuasan karyawan. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah disampaikan dan semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.